atau bisa lakukan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ala alaina syahru ramadana syahrus siyam, syahrul Qur'an, syahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jamaah Masjid Al-Fath. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan dan menghidupkan sekaligus malam bulan Ramadan ini dengan ibadah qiyam Ramadan, dengan salawat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya tentunya. Dan semoga kesehatan ini senantiasa kita dapatkan ya selama menjalankan ibadah saum ini dan seterusnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan mungkin tausiah Ramadan. Ya, temanya adalah tentang bagaimana kita menemukan kebahagiaan menjadi seorang mukmin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya nanya, kalau ikan bahagianya tinggal di mana? Fokus ya, udah pada tidur ya. Baik ibu-ibu, kalau ikan bahagianya tinggal di mana? Air apa? Pokoknya air aja ya, pasti. Jadi kalau ikan tinggal di darat, kira-kira apa? Kalau ikan diambil, ya dikeluarkan dari air, kemudian dikedaratkan, rasanya apa? Pasti dia ya biasa suka mancing, di sini banyak ya. Mancing mania di sini banyak. Pasti tahu persis gitu ya. Cepat mati, tersiksa gitu ya. Kalau harimau bahagianya tinggal di mana? Di hutan ya. Kalau di kebun binatang bahagianya tidak? Bahagia ya. Yang bahagia siapa? Harimaunya atau pengunjungnya? Oh, orang menghibur orangnya. Baik. Nah, sekarang ayo kita temukan, cari sama-sama di mana letak kebahagiaan seorang muslim. Di mana letak kebahagiaan manusia? Kalau ikan di air, harimau di hutan, manusia di surga. Allah. Surga nanti, berarti sekarang bahagia belum? Belum. Berarti kata semuanya belum ada yang bahagia di sini ya. Jadi sekarang nyari apa di sini? Oh, sekarang saya langsung aja deh. Kita puasa, tadi siang puasa ya, menjalankan ibadah saum. Begitu berbuka, apa rasanya? Bahagia tidak? Bahagia. Bahagia ya. Padahal kita lelah-lelah ya. Luar biasa. Kita sholat, malam hari ini kita sholat qiyamul lail, berlama-lama dalam sholat yang tidak biasanya. Bahagia tidak? Bahagia. Ada nggak orang yang tidak bahagia ketika menjalankan ibadah? Ternyata ada ya. Aduh. Jadi satu kata saja, manusia mencari kebahagiaan, tetapi di mana sebenarnya letak kebahagiaan manusia itu? Hati. Di hati. Oke. Apakah semua orang pasti punya hati, betul ya? Semua orang pasti punya hati. Apakah hati itu sumber kebahagiaan? Bukan juga. Jadi tadi gimana dong jawabannya?
Dibatalin lagi dong, bukan hati berarti sumber kebahagiaan. Nah, jelas ini kita harus menyadari dengan betul, ya, apa namanya itu, betul-betul mentadaburi begitu ya. Apa sih yang dicari manusia? Kebahagiaan seperti apa yang diinginkan manusia? Rata-rata kebahagiaan manusia itu adalah mengikuti kehendak hawa nafsunya. Makanya kalau dia tinggal di darat, pingin tinggal di laut. Yang di laut pingin tinggal di bumi, bosan pingin pindah ke bulan. Jadi yang dikejar tidak akan pernah habis. Oleh karenanya, siapakah yang menetapkan kebahagiaan ikan bahwa dia hidup bahagianya tinggal di air? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana letak kebahagiaan manusia sesungguhnya? Allah letakkan. Halo. Udah ketemu belum? Ya, ternyata letak kebahagiaan itu ada pada ta'atulillah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan itu ada pada makna dari keyakinan, keimanan. Bahwa kalau boleh dilihat tadi ya, bahwa manusia rata-rata bahagia itu menurut hawa nafsunya, menurut keinginannya. Maka orang bisa merasakan saat puasa, ya, kenapa dia bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan menikmati betul? Apa sesungguhnya di balik itu? Adanya kontrol jiwanya, tidak makan, ya, karena siapa? Disuguhkan pun nggak dimakan. Ditraktir pun tidak disentuh, tidak tertarik. Kenapa? Dia yakin bahwa kebahagiaan itu bukan pada materi, tetapi ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bobot kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh nilai keyakinan, keimanan kita. Semakin ya kita terasa lelah dalam ibadah, tetapi itu nikmat bagi orang-orang yang beriman. Ada kaidah Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kan balik ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita anggap baik itu buruk sesungguhnya buat kita. Boleh jadi apa yang kita anggap buruk itu baik untuk kita. Jadi baik dan buruk itu ada di mana? Ada pada tilka hududullah. Ada pada batasan-batasan yang telah Allah buatkan. Yaitu syariat yang telah disampaikan kepada kita, nilai-nilai atau batasan. Maka waktunya setidaknya ada 4 sumber kebahagiaan yang ada dalam hati, sama-sama hati gitu ya, tetapi akan berbeda posisinya. Yang pertama, sumber kebahagiaan itu ada pada keyakinan. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa Allah lah yang mendesain kehidupan kita. Maka banyak ayat Quran menjelaskan walillahi aqibatul umur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang membuat manusia itu tidak bahagia adalah ketika dia tidak menemukan solusi. Dan dari orang yang berkeyakinan, orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah yang mendesain kehidupan kita, ya, maka sumber solusi dari masalah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sumber solusi.
Jadi kalau kita dalam masalah tidak mengembalikan kepada Allah, ya sudah. Contoh misalkan ya, siapa yang menguasai diri kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki pasangan hidup kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menguasai anak-anak kita? Harta kita. Kalau itu manusia sebagai sentralnya, maka pasti akan mengalami kekecewaan. Karena apa? Tidak kuasa untuk menjaga semuanya. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Allah, mengembalikan semua itu kepada pemberinya, maka kita akan lebih mudah hilang datangnya yang ada di sekeliling kita. Walillahi turja'ul umur, kembali kepada Allah solusinya. Yang kedua, setelah kita yakin keberadaan Allah sebagai sumber solusi, yang kedua adalah khusyuk. Yang kedua adalah ikhlas. Keikhlasan ini sangat menentukan konsistensi amal kita. Kalau bukan karena Allah, ya, rasanya berat kita menjalankan kayak ibadah seperti ini. Kenapa? Bisa kebayang ya. Makanya ada orang yang tidak beriman diperintahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah seperti saum, pasti berat. Tapi bagi kita menyenangkan. Itulah bobot kehidupan. Akan terasa lebih kokoh kita menapaki kehidupan ini. Kenapa? Kita memiliki prinsip-prinsip keyakinan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Itu kalimat yang kita ulang-ulang. Ya, tidak ada yang kita lakukan kecuali semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Agama ini mendorong kita untuk menjalankan segala sesuatu perintah Allah dengan keikhlasan. Biar ringan langkah kaki kita. Ya. Susah atau senang, selama itu masih membuat kita taat, insya Allah kita masih punya kebahagiaan yang lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik akhirat itu dibandingkan dunia. Jadi keikhlasan, ya, itu harus kita latih terus. Ya. Yang ketiga, khusyuk. Khusyuk artinya ya mengikhlaskan, ya, mentahassuskan khusus, ittisalul ghayah. Khusyuk itu artinya menjalankan sesuatu yang terus tersambung kepada Allah. Makanya terkadang kita ibadah, godaan untuk khusyuk itu banyak. Tetapi selama tujuannya adalah kepada Allah, mungkin nyasar-nyasar dikit, tetapi ingat tujuan. Ittisal, tersambung masih ada. Yang paling payah adalah ketika kita goyah, kemudian ragu-ragu di tengah jalan dan tidak punya solusi, tidak ittisal, tidak tersambung kepada tujuan yang utama Allah. Akhirnya apa? Disitulah ragu-ragu. Maka dalam sholat kalau ragu-ragu tidak boleh. Ambil keputusan. Ambil keputusan. Jadi khusyuk itu sendiri adalah mengarahkan kita supaya fokus. Intinya. Fokus. Yang membuat manusia tidak bahagia adalah tidak fokus. Ya. Fokus kita apa? Dunia atau akhirat? Akhirat. Tetapi yang kita sibukkan apa? Yang kita gelisahkan apa? Dunia. Ya. Wala taj'alnya dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sesuatu yang menggundah gulanakan hati kita. Terakhir, tadi yang pertama apa? Keyakinan bahwa Allah sumber solusi. Jadi apapun masalahnya, Allah lah. Kembalilah kepada Allah. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, khusyuk. Terus yang keempat adalah syukur. Yang keempat adalah syukur. Ya, syukur terhadap apa saja yang diberikan Allah kepada kita. Kalau di surat Al-Ahqaf, ya santri-santri banyak hafal Quran, itu ada 3. Syukur kepada Allah dan kedua orang tua. Yang kedua adalah syukur kepada kesempatan untuk bisa beramal. Yang ketiga adalah syukur masih bisa berbekal untuk anak cucunya agar diberikan meneruskan kesalehannya, gitu ya. Jadi 4 itulah sumber kebahagiaan kita. Ya, kalau kita serius menapakinya, niscaya Ramadan ini
menyamakan frekuensi keimanan kita. Dengan siangnya dijaga dengan saum, malam harinya digiatkan dengan qiyamul lail, man qoma ramadhana. Kalau di siangnya apa? Man soma ramadhana. Dua itu. Kemudian itu hablum minallah, dan jangan lupakan hablum minannas. Dan terakhir, hablum minannas di Ramadan ini pun kita harus memperhatikan. Apa itu? Yang utama dari hablum minannas, khairun nas anfa'hum. Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Kita dianjurkan di bulan Ramadan di dalam sebuah hadis itu bahwa mengingatkan agar kita senantiasa idkhalus surur, memberikan perasaan bahagia kepada saudaranya. Apa yang membuat saudara kita bahagia? Mengurangi beban. Mengurangi beban. Apa bebannya? Barangkali gelisah kita menghiburnya. Nah, ya itu paling tidak seperti itu. Senyum. Kemudian berikutnya apa? Yang tidak punya berbuka, diberikan berbuka. Punya kesulitan, masalah ekonomi, dimudahkan. Dan kalau bisa, yang utama adalah punya hutang, dibebasin hutangnya. Kalau zaman dahulu apa yang bukan hanya hutang, membebaskan budak. Luar biasa. Mana yang paling berat? Hablum minannas. Hampir nggak ada. Kalau ini jadi budaya, insya Allah kita akan menemukan kondisi keimanan atau sosok seorang muslim itu nyaman, tentram, dan betul-betul terasa dunia ini adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang yang bahagia sebagaimana Allah menyampaikan la'allakum tattaqun. Ya, qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.